Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Islam dalam Cerita. Berikut ini akan disampaikan kisah Syekh Burhanuddin Ulakan. Namun sebelum ke kisahnya, jika berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa pula mengaktifkan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Burhanuddin Ulakan Pariaman, atau dikenal dengan sebutan Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang berpengaruh di daerah Minangkabau. Selain itu, beliau terkenal sebagai pahlawan pergerakan Islam melawan penjajahan VOC. Beliau juga dikenal sebagai ulama sufi, pengamal mursyid tarekat Satariyah di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin, lahir dengan nama Pono atau Sipono. Beliau lahir pada tahun 1646 di Sintuk, Kabupaten Padang Pariaman. Beliau lahir di Ulakan Pariaman, sebuah desa di dekat Padang Panjang. Syekh Burhanuddin bukan penduduk asli Manaruko di Ulakan, tetapi beliau datang dari Guguak Sikaladi, Pariangan Padang Panjang Tanah Datar. Ayahnya bernama Pampak Sati Karimun Merah, bersuku Koto, dan ibunya bernama Cukuik Bilang Pandai, bersuku Guci. Sejak 256 tahun sebelumnya, sudah merupakan daerah kerajaan Pagaruyung, sekitar 30 km di timur Pariangan. Neneknya bernama Puti Aka Lundang keturunan putri bangsawan, dan kakeknya bernama Tantejo Gurhano. Dari pasangan ini, lahirlah ayahnya Pampak Sati Karimun Merah, yang merupakan seorang datu pandai obat. Sementara neneknya Puti Aka Lundang bersuku Guci, garis keturunan dari Kuweak di Batu Hampar Putiah lereng Gunung Merapi. Masa kecil Pono belum banyak mengenal nasihat Islam, dikarenakan orang tua serta lingkungan warganya belum banyak mengenal nasihat tersebut. Oleh karena itu, saat kecil, Pono dan ayahnya masih memeluk agama Buddha. Kehidupan Pono bersama keluarganya serba kekurangan. Hal ini yang kemudian membuat keluarga ini hijrah mencari kehidupan baru ke arah pesisir saat Pono berusia 7 tahun. Kemudian keluarga ini sampai di Sintuk, dan kemudian diberi sebidang tanah untuk digarap oleh Ninik Mamak setempat. Saat di Sintuk Lubuk Alung inilah, Pono kecil dan ayahnya bertemu dengan Yahyudin, yang dikenal dengan nama Tuanku Madinah. Seorang pedagang Gujarat yang saat itu menyebarkan agama Islam di tempat tersebut. Atas ajakan dan dakwah Tuanku Madinah, Pono dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kepada guru ini, Pono mulai mendalami ajaran agama Islam, lebih kurang 3 tahun. Ia mempelajari ibadah wajib, tauhid, fikih, tafsir dan sejarah Islam. Sebelum wafat, Tuanku Madinah meminta Pono melanjutkan pelajaran agama, kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili di Aceh. Ketika gurunya wafat, ia membulatkan tekad untuk berangkat ke Aceh, untuk belajar agama kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili. Syekh Abdurrauf As-Singkili sendiri adalah seorang mufti dari kerajaan Aceh. Beliau juga ulama terkemuka di Aceh di abad ke-17. Beliau pernah menetap di Mekah selama 10 tahun untuk mendalami agama Islam. Kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili ini, Pono banyak belajar ilmu-ilmu keislaman maupun tarekat dari gurunya, Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ia mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, akidah, syariah dan masalah-masalah yang menyangkut tarekat, hakikat dan makrifat. Selama di Aceh, ia bukan hanya memperdalam pelajaran agama, tapi juga melewati berbagai ujian berat. Ujian itu, sejak dari tirakat, kesetiaan hingga ujian hawa nafsu, semua mampu dilewati oleh Pono. Setelah 30 tahun mempelajari tarekat, Pono lulus,
dan mendapat ijazah dari Syekh Abdurrauf As-Singkili. Sejak itu, ia dipanggil dengan sebutan Syekh, dan ia akhirnya pamit kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili, untuk pulang kembali ke Minangkabau. Sebelum Pono pulang, Syekh Abdurrauf As-Singkili mengganti namanya menjadi Burhanuddin, sehingga setelah itu, Pono kemudian dikenal dengan panggilan Syekh Burhanuddin. Pada tahun 1680, akhirnya Syekh Burhanuddin dilepas dengan upacara khusus, oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili. Selain nasihat, Syekh Burhanuddin juga dibekali kitab, serta perahu dengan 9 awak sekaligus pengawalnya. Menyusuri pantai barat Sumatera dari Aceh ke Pariaman, Syekh Burhanuddin akhirnya sampai di Ulakan. Atas kebaikan kawan lamanya, dan izin Raja Ulakan, akhirnya Syekh Burhanuddin diberi sebidang tanah. Dan di atas tanah tersebutlah, akhirnya Syekh Burhanuddin mendirikan surau pertama di tanah Minangkabau. Surau tersebut berada di Tanjung Medan, yang terletak di kompleks seluas sekitar 5 hektar. Di surau inilah, beberapa aktivitas keagamaan dan sosial dilakukan, seperti sholat 5 waktu, belajar ilmu agama, musyawarah, berdakwah, termasuk berkesenian dan mempelajari ilmu bela diri. Surau ini kemudian berkembang pesat, dan menjadi sebuah pondok pesantren. Syekh Burhanuddin memperoleh penghormatan yang luar biasa oleh masyarakat, sehingga ajaran yang beliau bawa mudah diterima di sana. Selain itu, mulai banyak murid dan santri yang berdatangan untuk berguru kepadanya, baik dari wilayah Minangkabau sendiri, Riau, Jambi, Malaka, maupun dari daerah-daerah lain. Murid-murid yang telah menyelesaikan pengajian dan pelajaran di Surau Gadang Tanjung Medan, kemudian diminta Syekh Burhanuddin, untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. Mereka diminta membuka surau dan pengajian di daerahnya masing-masing. Dengan cara inilah, cabang pengajian Syekh Burhanuddin dan Tarekat Syatariyah, menyebar ke berbagai pelosok Sumatera Barat. Berhasil ke masyarakat, Syekh Burhanuddin melanjutkan dakwah ke Raja Ulakan, sambil meminta izin untuk berdakwah lebih luas. Mangkuto Alam, yang saat itu menjabat sebagai Raja Ulakan, menyambut baik niat Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin memimpin pesantren tidak begitu lama. Setelah 10 tahun memimpin pondok pesantrennya, beliau berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 20 Juni tahun 1704. Kemudian, pesantren tersebut dilanjutkan di bawah kepemimpinan putranya, yakni Syekh Abdullah Faqih. Atas jasa dan perjuangan menyebarkan Islam di Sumatera Barat, hingga saat ini, makam Syekh Burhanuddin mendapat perhatian besar dari para peziarah, terutama oleh para jamaah Tarekat Satariyah. Menurut tradisi setempat, ziarah tersebut disebut Basapa. Basapa sendiri adalah bahasa Minang yang artinya bersafar serempak bersama puluhan ribu orang, karena dilakukan setiap hari Rabu, tanggal 10 Safar. Mereka melakukannya secara beramai-ramai. Demikianlah kisah Syekh Burhanuddin Ulakan. Kurang lebihnya, hanya Allah yang Maha Tahu tentang kisah-kisah para walinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.